Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Sehat kan? Ya, harus sehat anak ibu ya. Harapan ibu semua anak ibu kelas 5 ya, harus sehat semuanya. Semua anak-anak ibu di SD 7 semua harus sehat. Jangan guru-gurunya ya. Oke anak-anak ibu. Nah, pelajar kita sebelumnya sudah pelajari itu mengenai pecahan ya. Nah, sebelum kita masuk penjumlahan berbagai bentuk pecahan ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini penjumlahan berbagai bentuk pecahan, nah ibu mengulas kembali ya. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bentuk-bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, ada persen. Nah, sekarang ya anak ibu kita masuk penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, berbagai bentuk pecahan berarti ada pecahan biasa, pecahan campuran, ya, pecahan desimal maupun persen. Nah, lalu ibu berikan contoh, ya. Contoh 25 25% ditambah 1/2. Nah, lihat anak itu soalnya ya, 25% ditambah 1/2. Nah, di sini ada ibu buat soal. Nah, sekarang sebelum kita mengerjakan, lihat petunjuk. Apa permintaan soal ini? Kemana mau kita jawab? Ya, apa perintahnya? Apa perintah soal ini? Ya, apakah mau dirubah ke pecahan biasa atau mau dirubah ke persen? Nah, tergantung permintaan atau perintah soal mau kemana diubah. Oke, anak ibu, ya. Di sini ada diberikan contoh 25% ditambah 1/2. Nah, kemana mau kita rubah? Apa tadi bilang? Tergantung perintah dari soal tersebut ya. Kemana mau dirubah? Apakah ke desimal atau ke persen atau ke biasa? Ya, apakah ke desimal, apakah ke persen atau ke pecahan biasa? Nah, sekarang ibu mau ya merubah ini ke pecahan biasa ya. Ke pecahan apa ibu? Pecahan biasa dulu ya, kita rubah ya. Nah, 25% ke pecahan biasanya berarti 25/100 ya. 25/100 ya. Jadi yang persennya kita rubah ke pecahan biasa supaya nanti bisa kita selesaikan soalnya ya. Nah, ditambah 1/2. Sudah sama-sama pecahan biasa anak ibu? Tentu sudah ya. Tapi sebelumnya, nah ada ya. Sebelumnya biar kecil nilai 25/100 ini bisa kita rubah dulu ya. Kita sederhanakan ya. Pernah juga ibu singgung sama kalian kan? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada mengurutkan pecahan, menyederhanakan pecahan, mencari pecahan senilai, membandingkan pecahan. Nah, itu ya. Ada ya. Nah, 25/100 bisa kita sederhanakan sekecil-kecilnya ya. Nah, bagaimana menyederhanakan 25/100 ini anak-anak ibu? Nah, kita menentukan FPB. Apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. Di kelas 4 tentu anak-anak ibu sudah mempelajari FPB, ya kan? Sudah. Oke. FPB faktor. Apa itu faktor? Pembagian yang terbesar dari kedua bilangan tuh. Antara 25 dan 100 ya. Kita cari faktor terbesarnya. Oke? Ya, kita sempat belajar ya. Nah, FPB 25/100 adalah 25. Nah, kita bagi ya.
kita bagi, makanya faktor pembagian yang terbesar. Bisa 5 juga bisa, tapi itu terkecil. Nah, kelas apa kan dipelajari kan PB kan anak ibu, ya faktor terbesar, jangan terkecil. Kenapa bu? Nggak boleh terkecil, nanti jadinya bertele-tele. Contoh ya, 25/100. Kalau kita buat EPB-nya, faktornya 5, ya, 25 bagi 5, 5. Ya kan? 100 bagi 5. Berapa anak ibu? 20. Nah, kan masih bisa disederhanakan lagi nih. Masih bisa lagi disederhanakan. Itu kan bertele-tele kan? Bagi 5 lagi EPB-nya, 5. Nah, 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, berapa? 4. Nah, kan bertele-tele pembagiannya. Jadi, EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Faktornya terbesar atau pembagiannya bilangnya terbesar, ya, persekutuan yang terbesar. Oke. 25 bagi 25 anak-anak ibu, 1. 100 bagi 25, 4. Nah, jadi 25/100 disederhanakan menjadi 1/4, ya. Nah, udah. Oke, lalu tambah berapa anak ibu? 1/2. Nah, kita jumlahkan aja ya. Tadi yang 25/100, ya. Nah, sederhanakan menjadi 1/4. Nah, oke. Ya. Jadi 1/4. Oke, kita jumlahkanlah. Nah, setelah sama bentuk soalnya, ya, atau bentuk pecahannya sudah sama kan anak ibu, menjadi pecahan apa? Pecahan biasa. Nah, ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Oke. Nah, 1/4 atau 1/4 tambah 1/2. Oke. Nah, berapa KPK-nya? Oke. Kita tarik KPK-nya, kita cari KPK-nya. Cari EPB-nya, oke? Jadi ada berhubungan semua ke EPB, ke KPK, semua pecahan ini berhubungan, ya, EPB maupun KPK. Sudah sama penyebutan ibu? Sudah bu ya? Oke ya, berapa? Ayo, 4 dan 2, berapa KPK-nya? Ayo anak ibu, saya pelajari minggu lalu nih. Ya, tentu 4. Pindahkan kemari. Nah, 4 bagi 4. 1 dikali 1. Ingat ya, dibagi dulu, baru dikali ke pembilang. 4 bagi 4, 1 dikali 1, 1. Lalu yang kedua, 4 dibagi 2. 2 dikali 1, 1, ya kan? Nah, ibu, kan 4 bagi 2, 2 dikali 1 tentu 2. Nah, lalu berapa jumlahnya? Udah sama ibunya kan? Sama-sama per 4. Berapa jumlahnya ya? Anak ibu, jumlah 1 tambah 2, 3/4. Nah, itulah ya. Dengan bentuk soal berbeda, kita rubah ke pecahan biasa. Lihat anak ibu, ya. Ini disederhanakan dengan menentukan EPB. Setelah itu sudah tersederhanakan, hasilnya 25% atau 25/100 menjadi 1/4, ya. 25% atau 25/100 menjadi 1/4. Dari mana itu bu? Dari EPB-nya atau faktornya dibagi 25, ya. Nih faktor persekutuannya yang terbesar. Oke, EPB faktor persekutuan yang terbesar, ya, jangan terkecil. Kenapa? Supaya jangan bertele-tele pembagiannya. Oke, anak ibu, ya. Nah, setelah sama menjadi pecahan biasa, baru kita samakan penyebutnya. 4 dan 2 KPK. Kemana hubungannya? KPK berhubungan ke KPK. Jadi 4 dan 2 KPK-nya adalah 4. Baru dibagi 4 bagi 4 dikali 1. Yang pertama
4 bagi 2 dikali 1. Jadi setelah itu baru kita selesaikan. Jadi 1/4 tambah 2/4 hasilnya 3/4. Nah, dengan bentuk pecahan yang berbeda, perintahnya tergantung kemana mau diperintahkan, kemana mau dirubah. Bagaimana anak ibu? Sudah mengerti? Coba dipandang bagus. Soalan papan tulis, ya. Kita ditaruh kemana? Ke pecahan biasa ya. Taruh ke pecahan biasa. Nah, oke. Taruh ya. Jadi 25% menjadi 2/100. Kita sederhanakan dengan menentukan FPB. Oke. Apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. Apa itu faktor? Pembagian ya. Jadi pembagian dari 25/100 adalah faktornya 25. Lalu kita sederhanakan. Nah, oke, Nenek Ibu sudah mengerti? Oke. Nah, lanjut ya. Kita rubah soal ini lagi. Kemana diperintahkan kita? Tadi diperintahkan rubah ke pecahan biasa. Nah, sekarang coba kita lihat lagi dengan soal yang sama. Kita rubah ke persen. Ya. Kemana kita rubah? Ke persen ya. Kita rubah ke persen. Soal ini kita rubah ke persen ya. Nah, ini tentu tetap ya kan Ibu? 25%. Nah, sekarang mana yang mau kita rubah ke persennya? Ini. Kita rubah ke persen yang 1/2. Bagaimana merubah 1/2 ke persen? Ibu mau yang cap-capnya saja ya. Apa tuh cap-cap? Cara cepat. Ya. Lihat Ibu. Ya, lihat Ibu. Nah, ini dia. Ya. Merubah 1/2 ke persen. Lihat anak Ibu. Nih, lihat. 1/2 kali 100%. Lihat. Tinggal kamu garis matikan. Nah, oke. Cara membagi 100 ya. Dibagi 2 dengan penyebut. Ayo, pembagian. Sudah dipagar juga ya. 100 bagi 2. Berapa anak Ibu? Ayo, siapa yang bisa? Ya, teman-teman PGG ya. Oke. Nah, 100 bagi 2 tentu 50. Oke. Jadi yang 1/2 adalah berapa anak Ibu? 50%. Nah, ini dia sama-sama persen. Ya. Kan tadi bilang tergantung kemana mau dirubah. Tergantung perintah dari soal. Nah, sekarang mau kita rubah ke persen. Nah, ini tetap anak-anak Ibu. Lalu 1/2 mau kita rubah ke persen. Bagaimana caranya? Lihat, cara simple. 1/2 kali 100%. Coret. Ya, coret atas bawah. 100 bagi 2 tentu 50 ya. Lalu dapatlah 1/2 sama dengan 50%. Oke. Lalu sudah selesai anak Ibu? Sudah sama-sama persen ya. Jadi 25% atau sama tuh ya dengan 25/100. Nah, tambah 5%, 50/100. Jawabannya berapa? 75% atau 75/100 atau 75%. Nah, lihat lagi anak Ibu bagus. Kita rubah ke persen ya. Nah, 25% tetap. Yang 1/2, pecahan 1/2, kita rubah ke persen. Bagaimana cara merubahnya? Bagi 100 dibagi 2. Hasilnya 50. Ya, maka 1/2 sama dengan 50%. Udah sama-sama bentuk soalnya kemana? Ke persen. Udah sama kan? Oke, lalu jumlahkan. Udah selesai. Kita jumlahkan ya. 25% tambah 50% sama dengan 75% atau 75/100. Nah, oke ya. Itu sama. Jadi boleh dalam kurung 25 tambah 75% dengan 75%. Ya anak Ibu? Iya ya. Jadi inilah. Lihat. Oke. Soal ini tadi pertama kita rubah ke pecahan biasa. Harus sama-sama pecahan biasa. Sekarang soal ini kita rubah kemana? Ke persen.
Udah, mengerti anak-anak ibu? Saya tidur. Udah? Tidur dia. Hah? Bagaimana anak ibu? Sudah paham? Jadi setiap ada pelajaran dari ibu, ya, dipelajari, dicatat bagus-bagus anak ibu ya. Nah, sekarang kasih contoh yang baru, ya. Kasih contoh yang baru. Contoh soal yang kedua, ya. Nah, ya 0,25 ditambah 3/10. Nah, oke. Lihat anak-anak ibu, beda soalnya kan? Beda-beda kan? Ada desimal dan ada pecahan biasa. Nah, tadi ibu bilang tergantung perintah. Mau kemana kita tugaskan ini? Kita kerjakan. Ibu mau ke desimal dulu ya. Kita rubah ke pecahan desimal. Oke. Lihat anak-anak ibu. Kita rubah ke desimal ya. Oke. Nah, kita rubah ke desimal. Nah, ini bagaimana? Tentu sudah biasa ya. Letaknya biasa 0,25 ya, bukan 25. 25. Oke. Nah, ini bagaimana? Dengan 3/10 nih, Bu? Hah? Kita rubah dulu ke desimal. Bagaimana berubahnya? Lihat. 3/10. Biasanya per 10 berapa angka belakang koma? Ayo. Per 10 berapa angka belakang koma? Per 100 berapa angka belakang koma? Per 1000 berapa angka belakang koma? Kita pelajari minggu yang lalu. Oke, tapi ya kita ulang kembali ya. 3 dibagi 10, 3 bagi 10 ya. Lihat anak ibu. Pembagian ke bawah. Bisakah 3 bagi 10? Tentu tidak bisa. Bagaimana supaya bisa? Kita ambil tambah 0. Letakkan 0 di atas 0, cukup sekali ya. Letakkan 0, ya. Mau 2 pun tambah 0-nya tetap 0,0. Nah, di koma satu lagi, oke? Nah, udah bisa? 30 bagi 10? Sudah. 30 bagi 10 tentu 3. 3 kan 10, 30. Kurangkan 0. Nah, jadi yang 3/10 berapa anak ibu pecahan desimalnya? 0,3. Nah, ada kan? Udah sama-sama desimal kan? Ya kan? Udah sama-sama desimal soalnya kan? Nah, makanya bilang tergantung perintah kemana mau dirubah. Oke, kita buat jalan ke bawah ya. Lihat anak-anak ibu. 0,25 tambah 0,3. Ayo jumlahkan. Turun 5. 2 tambah 3 5. Koma. Ingat dah. 0 tambah 0 tetap 0. Ingat, letakkan tanda koma dalam penjumlahan pecahan desimal maupun pengurangan pecahan desimal harus sejajar anak-anak ibu ya. Tak boleh sembarang-sembarang diletakkan atau dibuat anak ibu ya. Jadi 0,25 tambah 0,3 hasilnya 0,55 ya. 0,55 bukan 0,55 ya, 0,55. Oke, lihat anak-anak ibu ya. 0,25 tambah 3/10. Kita mau rubah soal kemana tadi? Ke desimal. Nah, berarti soal ini sama-sama kita buat dalam bentuk desimal. Oke anak-anak ibu, sudah mengerti? Nah, sudah sama semua bentuk soalnya, kita selesaikan. Ya, bagaimana? Sudah mengerti? Ya, harapan ibu ya diulang-ulang pelajaran ibu anak ya. Makanya dicatat, setiap ada video pembelajaran dicatat ya. Jadi kalau ada tugas dari ibu ya, dari kegiatan catat. Nah, kurang mengerti, buka catatan lain kembali atau lihat buku-buku yang lain. Boleh belajar dari YouTube ya. Boleh belajar dari YouTube, buka YouTube. Ingin lebih memahami pelajaran matematika, boleh buka YouTube ya. Sekarang apa yang nggak bisa? Ya sudah semua instan
Apa yang mau kita perintahkan? Buka Google. Ada ya, Google semua orang ada. Tahu kenapa semua orang? Penerangan, artinya membantu kita dalam memecahkan masalah. Oh, udah gampang anak ibu sekarang, insan. Nggak seperti zaman ibu, ya masih zaman susah. Oke, anak ibu. Nah, itulah dia ya. Jadi tergantung perintah soal kemana mau dirubah ya. Nah, Contoh yang ketiga. Anak ibu, contoh ketiga. 34% ditambah 4,25 ditambah ya 2/10. Nah, coba lihat anak-anak ibu. Nah, kan tergantung kemana perintahnya. Ada ke pecahan biasa, ya, ke persen, ke desimal. Tergantung perintah. Soal kembali ke pecahan biasa, ya, balik ke pecahan biasa. Oke. Nah, bagaimana 34%? 34/100 ya kan anak ibu? Tambah. Nah, bagaimana merubah pecahan desimal ini ke pecahan biasa? Nah, kan ulang lagi balik. 1 angka bilang koma per 10, 2 angka bilang koma per 100, 3 angka bilang koma per 1000 dan seterusnya. Berapa angka bilang koma? 2 angka. Nah, berarti ini 425/100 ya kan? Nah, tambah. Nah, ini tadi sudah pelajari kan? Bagaimana cara membagi? Ya, 2/10. Udah pakai tadi kan? Tentu 2 dibagi 10. Oke, tambah 0, 0, 20 bagi 10, 2 kali 10, 20, 0 ya kan? Berarti 0, berapa? 0,2 ya, tapi kita kan minta kemana nih? Ke pecahan biasa ya. Ini kita minta ke pecahan biasa. Perlu taroba? Oh tidak. Nah, ya, tidak perlu taroba bu. Nah, 2/10 tetap 2/10. 34% menjadi 34/100. 4,25 menjadi 425/100. Kenapa bu? Karena 2 angka belakang koma. Nah, udah selesai bukan ke dalam bentuk pecahan biasa? Sudah bu. Apa kita cari? KBK. KBK dari 100, 110. Ayo berapa? Tentu 100. Ya kan? Oke, kita selesaikan. Aduh, ya, anak ibu perhatikan mas bagus. Ya, kita rapatkan dulu nak ya. Nanti saya mau rapat tulisan ibu ya. Kita rapatkan dulu. Oke. Malum lah ya, tulisan kecil. Oke. Tambah, ini tadi 425/100 tambah ini tadi 2/10 ya. Rapatin anak ibu ya, biar muat papan tulis ibu ya. Baru berapa tadi KPK-nya? Berapa anak ibu? KPK-nya per 100. Nah, pindahkan kemari ya. Sama menyebutnya, kita kerjakanlah masing-masing. 100 bagi 100 tentu 1 kali 34 100 bagi 100 tentu 1 kali 425 tetap 425 dan tambah lagi 100 bagi 10. Berapa 100 bagi 10? Ayo 10 kali berapa supaya 100? 10 kali 10 jadi 100 bagi 10 kali 2 20 per 100 ya. Anak ibu 20/100 sudah siap semuanya? Sudah. Kita tinggal
menjumlahkan. Ayo, berapa jumlahnya semua? Coba. 34 tambah 425 tambah 20. Berapa semua anak ibu? Ayo, coba. Jumlahkan dulu. Ayo, anak ibu. Ayo. 425 tambah 34. Berapa anak ibu? Ya. Udah. Berapa anak ibu? 479 ya. 479 per 100 ya. 479 ya per 100. Nah, ini dia dengan 3 soalnya ada persen, ada desimal, ada pecahan biasa. Kita rubah pecahan biasa ya. Jadi tergantung tergantung apa tadi anak ibu bilang perintah ya. Mana soal mau dirubah. Sudah mengerti anak ibu? Oke anak ibu ya. Jadi kalau ada perintah dari ibu gurunya atau bapak gurunya untuk menyelesaikan masalah, baca dulu petunjuknya anak ibu ya. Karena kemarin ibu suruh ke pecahan persen, ada masih membuat ke desimal. Lalu perintahnya kemana suruh rubah? Ke persen, bukan ke desimal. Jadi baca perintahnya bagus-bagus kemana mau dirubah. Bagaimana anak ibu? Sudah mengerti? Ya, jadi dipahami dulu soalnya kemana mau dirubah. Bagaimana? Sudah mengerti? Nah, banyak belajar ya, baca buku seperti bukan tadi. Boleh buka dari YouTube untuk menambah pengetahuan karena sekarang sudah serba instan. Nah, ya, jadi jangan malas ya. Biar semua pelajaran itu bermanfaat betul ya. Mantul, bermanfaat betul. Oke ya, anak ibu. Selamat belajar ya. Selamat mengerjakan tugas dari ibu. Ini dicatat bos bangsa anak ibu ya semuanya. Pelajari kembali. Oke.